dan fulana. Fulan, suatu hari Fulan lapor sama bapak. Dia ada matematika, ada bahasa, ada filsafat. Gitu ya. Nah, pada pelajaran matematika, Fulan dapat nilai 60, bahasa 75, terus filsafat misalnya dia dapat katakanlah 70 deh, gitu ya. Fulana matematikanya dia dapat 75, dapat 60, dapat filsafat misalnya ya. Misalnya ini 70, ini 75, biar gampang gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, yang jago dari Fulan apa? Dia jago di bidang apa? Anda kalau berdasarkan pendapatnya Anissa kan, Anissa akan mengatakan bahasa dong Pak. Pak skornya 75 bahasa gitu ya. Terus kayak ini. Nah, kalau Fulana paling jago apa? Matematika. Dia jago aja di matematika Pak. Gitu. Nah, terus bapaknya ketawa gitu kan. Oke. Terus kalau kita ranking, siapa yang harusnya ranking pertama? Anda pasti berpikir seperti ini kan? Benar nggak? Iya Pak. Dua-duanya jagoan Pak katanya. Nah, pertanyaannya gini, matematika, bahasa, dan filsafat itu bidang ilmunya sama nggak? Domainnya sama nggak? Beda. Beda. Bisa nggak dibandingin? Itu mah kayak gini. Kamu satu dapat ukuran temperatur, dapat ukuran panjang, sama dapat ukuran luas. Coba bisa nggak? Nggak bisa. Dengan demikian, gugur nggak hipotesisnya Anissa yang mengatakan itu bisa dijumlah demikian rupa? Enggak kan? Gugur Pak. Iya, nggak bisa. Kalau gitu informasi apa yang kita perlukan agar kita bisa bandingkan? Berarti kita harus menyamakan dimensinya, gitu kan? Nah, bagaimana cara kita menyamakan dimensinya? Pertama, kita harus dapat nilai rata-rata kelas, ya. Sama kita harus dapat nilai rata-rata standar deviasi dari kelas. Misal gitu ya. Ternyata rata-rata kelas 65, standar deviasinya katakanlah 10. Bahasa, nilai rata-rata kelasnya itu adalah 3,5, tapi standar deviasinya 2,5 misalnya. Filsafat, on the other hand gitu ya, karena dia susah gitu ya, 50, 20. Nah, kita tahu bahwa kita bisa menyamakan dimensi kalau dia diletakkan di ruang yang sama ya, di apa namanya, di kan kalau tadi Anda misalnya mengukur luas gitu kan, atau Anda mengukur panjang gitu ya, ada inci, feet, ada apalagi ya, satuannya kan bisa banyak tuh, sentimeter gitu ya. Nah, lu samain aja semua dalam sentimeter supaya kita bisa tahu gitu. Oke, nanti kita akan menyamakan nih. Berarti yang kita lakukan adalah matematika ini ya. Jadi nilai matematikanya dia dikurangkan dengan rata-rata kelas gitu ya, dibagi dengan standar deviasi. Jadi kopi. Nah, jadi nilai matematikanya Fulan adalah seperti ini. Nah, Fulan dalam hal matematika dia nilainya minus 0,5. Ini nilai Z-nya Fulan. Ini Z Fulan, ini Z Fulan.
fulana. Sekarang nah, kita memperoleh kesimpulan seperti ini. Ternyata dalam hal matematika yang lebih jago mana? Fulana. Confirm. Kenapa? Karena nilai Z-nya adalah sekian. Betul nggak rumusnya? Sekian. Nah, kalau bahasa Fulana itu lebih ini. Nah, ini lihat ya, kalau ini saya ubah jadi 10 misalnya. Nah, kita samain deh ya. Misalnya kayak gini deh. Ini standar deviasi saya bikin sama dulu deh ya. Tapi rata-rata kelasnya sekian. Nah, secara dalam nilai matematika, fulan dan fulana, yang satu sekian, yang ini sekian. Dalam sisi bahasa, yang paling jago siapa? Adalah sama nih, karena berada di rentang yang sama gitu ya. Filsafat adalah yang paling jago siapa? Fulan, gitu kan? Nah, fulana ini. Oke, penjelasannya apa? Kan pasti kalian nanya gitu. Kok Bapak bisa sih menyimpulkan seperti itu? Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi, ini adalah minus 1 sampai dengan plus 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya saya menetapkan nilai A adalah semua di atas 1. Misalnya ini adalah A, ya, ini semua ini adalah A, ini dapat nilai B gitu ya. Dan ini adalah C, ini D, ini E. Berarti nilai fulan ini berada di rata-rata. Berarti dia harus dapat nilai C. Fulana nilai matematikanya mendapatkan nilai B. Karena kan di bawah dia di satu standar deviasi. Kalau bahasa, kedua-duanya punya kemampuan yang sama. Kenapa? Berada di antara minus 1 sampai 1 standar deviasi. Berarti ini nggak beda nih kemampuan bahasa mereka berdua gitu. Kalau di filsafat, ya tentu saja fulan lebih baik nilai filsafatnya karena dia 1,5 standar deviasi. Berarti dia dapatnya nilai B. Nah, sementara fulan dapatnya nilai C. Nah, terus Pak, itu bisa dijumlahkan gitu aja nggak? Ya, secara teori sih bisa ya, cuma kan masalahnya ada ini, ada nilai 0 kan, pasti membingungkan kan. Nah, gimana caranya? Ini dikali 10 dikurangi kita 50. Dan nilai ini akan 10 ditambah 50. Kita harus jelaskan kenapa. Oke. Jadi ini adalah yang namanya t-score. Ya. Kalau Z itu average-nya itu 0, standar deviasinya itu sama dengan 1. Kalau t-score, karena susah kan jumlahin ini adalah average-nya adalah 50, standar deviasinya adalah 10.
Jadi nilainya akan berada di antara rentang 0 sampai 100. Dulu waktu statistik harusnya kalian sudah mempelajari ini ya, Z. Jadi apa namanya, kita sekarang bisa membuat perhitungan di mana ternyata ada beberapa hal yang sama ya. Wah, ini tetap aja kita nggak bisa bilang mana yang lebih pinter gitu ya. Jodohnya berarti time